lagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan juga saudara dan saudari yang hadir pada hari Minggu ini yang saya kasihi. Yes. Salam damai sejahtera. Saya Pastor Milaliko. Hari ini saya mau mengajar. Hari ini saya mau mengajar, tajuk yang saya mau ajar adalah berdoa dalam roh ataupun Roh Kudus. So, roh itu adalah huruf R besar, yaitu Roh Allah ataupun Roh Kudus. Saya mau membaca daripada Perjanjian Baru, surat Roma ataupun Romans, pasal 8 ayat 26. Dan kita mau mendengar dan fokus benar-benarnya firman Tuhan ini. Kita diberkat sungguh-sungguh pagi ini. Amen. Demikian juga roh, yaitu huruf R besar, Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, tadi kita dengar ada kelemahan kan? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Apa? Ini firman Tuhan yang ditulis, diurapan oleh Roh Kudus oleh Rasul Paulus kepada gereja Korintus, Kristen. Firman Tuhan mengatakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya mau berdoa. Orang pikir pandai berdoa. Ada satu kali, yaitu beberapa tahun yang lalu, ada empat buah motosikal, beberapa penunggang motosikal itu. Di satu jalan raya, seorang dari mereka kemalangan, accident. Yes, so jatuh di atas jalan raya itu, dia baring, kaki dia patah, dan dia kesakitan. Jadi seorang kawan dia berhenti, turun dari motosikal dan datang kepada dia, dan melihat kaki kawannya itu patah, bengkok patah, kesakitan. Dia mengatakan, oh my God, oh my God, oh my God. Oh, dia berdoa ya. So, datang seorang lagi, kawannya turun motosikalnya dan datang. Dia melihat kawannya itu berbaring di atas jalan raya, kaki patah, kesakitan. Dan kawannya ini berdoa, Bapa kami di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikan kami makanan harian. Saudara, doanya salah. Orang itu tidak perlu mengetahui Bapaknya kudus, tidak perlu mengatakan turunlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, beri kami makanan seharian. Apa yang orang itu perlu, yang accident kakinya patah? Dia perlu kesembuhan. Itu dia. Jadi, banyak Kristen tidak pandai berdoa. Yang baru, yang lama kita pikir kita pandai berdoa. Tetapi firman Tuhan yang telah kita baca mengatakan sesuatu kepada kita pagi ini, kepada gereja. Sebab kita tidak tahu bagaimana seterusnya seharusnya berdoa. Yes. Tetapi, itu yang baik di dalam Alkitab ini. Kita terus baca. Tetapi kata firman itu, roh, huruf R besar, yaitu Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Amen. Haleluya. Jadi tajuk yang saya mau ajar hari ini adalah berdoa di dalam roh ataupun Roh Kudus. Satu dari fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita Kristen, gerejanya, adalah dia menolong kita dalam keperluan yang terbesar di dalam gereja. Apa keperluan yang terbesar itu? Doa. Doa. Jadi berdoa di dalam roh berartinya gereja mempunyai, Kristen secara pribadi pun mempunyai dua advocate. Nah, bahasa Inggrisnya advocate. Advocate kalau kita
di bumi ini kalau kita dibawa kepada menghadap mahkamah untuk dibicara, kita perlu kurang-kurangnya seorang advocate, betul? Advocate adalah pegaum, peguam bela. Yes, you are right. Kita perlu peguam bela itu membela kita di hadapan hakim. Luar biasa. Gereja Tuhan mempunyai dua advocate. Apa arti advocate itu? Penolong ataunya pembela di hadapan Allah di surga. Saya mau membaca daripada saya menggunakan visi Indonesia dan visi bahasa Malaysia, oke? Dari visi bahasa Malaysia saya mau membaca daripada surat Yohanes yang pertama, first letter of John, pasal 2 ayat 1. Ini ditulis Rasul Yohanes kepada Kristen. Anak-anakku, aku menulis surat ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Apa? Tidak berdosa. Tetapi jika seorang berdosa, kita mempunyai seorang pembela. Perkataan pembela itu di dalam visi King James Version adalah advocate, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan memohon bagi kita di hadapan Allah Bapa. Jadi Yesus sekarang di mana? Di surga. Di hadapan siapa? Allah Bapa. Siapa dia? Dia juga pembela. Dan Yesus mengata di dalam, Yohanes, tulis. Siapa yang mau nota ya? Tulis. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Yesus mengata ini sebelum dia balik ke surga. Dia mengata kepada murid-muridnya begini, aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi kamu penolong lain, another helper, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. Dia Roh Allah. Jadi ada dua advocate, ada dua pembela kita, gerejanya, yaitu seorang ada di hadapan Bapa di surga, namanya Yesus Kristus, dan seorang lagi di mana? Di dalam kamu dan saya. Itu tempatnya, kediamannya. Siapa namanya? Roh Kudus. So ini penting sekali. Dan kedua-dua advocate ini, kedua-dua penolong dan pembela ini bercakap bagi pihak kita gerejanya di hadapan Bapa. Dan case dia selesai. Apa selesai? Tadi dalam konteks itu, dosamu diampuni. Right? Itu case dia. Dosa-dosa kita diampuni. Jadi Yohanes mengatakan, saya menulis surat ini kepada kamu supaya kamu tidak berdosa. Tetapi kalau ada di antara kita berdosa, kita ada pembela di surga. Itu seorang namanya Yesus. Dan juga pembelanya, Yesus mengatakan, di dalammu selama-lamanya Roh Kudus. Itu sebab penting. Gereja harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pribadi, kamu dan saya. Jadi, dua pembela itu, penolong itu, bercakap bagi pihak kamu dan saya. Pribadi. Memohon kepada Bapa di surga. Kes beres diampuni. Amen. So bukan sengaja-sengaja buat dosa ya. Saya sudah kongsi dulu. Dulu kita orang berdosa, hidup orang berdosa, apa dia buat? Dia lakukan dosa lah. Tapi dulu, sekarang kita di dalam Yesus, penuh oleh Roh Kudus, kita orang siapa? Orang benar, orang kudus. So
kita kudus. Dosa bukan hidup kita. Oke. Jadi, nomor 1, tulis. Apa artinya berdoa di dalam roh ataupun Roh Kudus? Saya mau merujuk kita kepada perjanjian baru di dalam buku Indonesia juga. Efesus pasal 6 ayat 18. Ini surat ditulis oleh Rasul Paulus yang penuh urapan Roh Kudus kepada gereja Efesus. New Testament. Ephesians chapter 6 verse 18. Dalam segala doa dan permohonan, semua doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Huruf besar. Di dalam mana? Roh. Itu Roh Kudus. Oke. Tulis Yudas. Buku surat Jud ataupun Yudas. Perjanjian baru juga. Judas hanya ada satu pasal. Ayat 20 ya. Ayat 20. Akan tetapi kamu, yaitu gereja itu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Amen. Bangunlah dirimu sendiri. Puji Tuhan. Tuhan mau kita membangun satu sama yang lain. Pagi ini kita datang kepada baktian, yes, berhimpun di dalam Roh Kudus, dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dengan satu sama yang lain dalam kekudusan. Kita membangun satu sama yang lain di mana saja kita berhimpun. Tetapi firman Tuhan juga berkata penting, bukan hanya 1 kali 1 minggu. Bukan hanya 2-3 kali 1 minggu. Tetapi bangunlah dirimu sendiri. Artinya setiap masa. Ya. Bagaimana? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dasar iman kita yang paling suci siapa namanya? Yesus Kristus. Iman kita datang dari Yesus Kristus. Keselamatan datang dari Yesus Kristus. Dia adalah dasar kita. Jadi bagaimana kita membangunkan kita diri sendiri? Bagaimana? Ayat kemudiannya mengatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Halau ada doa dalam Roh Kudus setiap masa. Saya sudah belajar. Roh Kudus mengajar saya berdoa setiap masa di mana-mana. Tidak berarti kita tidak melakukan pekerjaan lain. Walaupun melakukan pekerjaan lain, kita masih berdoa dalam Roh Kudus di dalam hati. Kalau bukan dalam melalui mulut. Setiap masa berdoa dalam Roh Kudus. Jadi Roh atau Roh Kudus adalah tempat doa yang sebenarnya. Amen. Banyak gereja tidak tahu. Mereka pikir rumah gereja ini adalah tempat doa. Betul. Tetapi tanpa Roh Kudus, kalau kita pergi ke gereja kah, pergi ke kamar kah, pergi ke Yerusalem kah, pergi ke mana kota kudus kah, kalau kita tidak berdoa di dalam Roh, kita langsung tidak berdoa. Ini penting. Kenapa Kristen gereja lemah? Banyak lemah. Tidak ada keinginan datang gereja pun sekali-sekala. Tetapi kalau buat perkara yang lain, wah, hebat. Satu tanda mau menjangkit roh, jiwa dan tubuh kita itu. Karena mungkin kita tidak berdoa di dalam tempat mana tempatnya? Roh Kudus. Itu penting. Ya kita boleh datang rumah gereja berdoa. Di kamarmu, di rumah, di mana-mana kita boleh berdoa. Tetapi harus di dalam mana? Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu berada? Di dalam roh kita. Amen. So, tahukah saudara, doa ada kaitan dengan sembah. Kaitan
sembah ada kaitan dengan doa. Kamu tidak boleh mengatakan kamu menyembah Tuhan, tetapi kamu tidak berdoa. Tidak boleh. Bila kita menyembah Tuhan, kita juga berdoa. Bila kita berdoa, kita juga menyembah Tuhan. Ya adalah satu. Ingat tidak? Oke. Yesus di Samaria, kota Samaria. Di dalam Yohanes pasal apa itu? Pasal 4. Bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mengatakan kepada Yesus, Yesus, kamu orang Yahudi, kamu orang Israel. Kami tahu kamu orang Israel bila kamu menyembah di kota kudus, Yerusalem. Kota kudus Yerusalem, banyak orang pikir pergi sana. Tetapi kami, kata perempuan itu, orang Samaria menyembah di sini, gunung ini, gunung Samaria. Jadi Yesus mengatakan kepada wanita itu, saatnya akan tiba dan telah tiba. Itu bahasa Alkitab. Saatnya akan tiba dan telah tiba, di mana penyembah-penyembah yang benar tidak akan menyembah di Yerusalem ataupun di gunung ini, tetapi penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kebenaran, apa kebenaran? Bukan pura-pura, bukan palsu, tetapi kebenaran adalah firman Tuhan. Alkitab ini kebenaran. Begitu juga doa. Di mana kita berdoa? Di dalam mana? Di Yerusalem kan? Seperti sembah? Tidak. Sembah dan doa harus dilakukan di dalam Roh Kudus yang hidup di dalam roh kita. Ini penting. Jadi saya boleh berada di mana saja dan saya boleh menyembah, saya boleh berdoa, dan saya tahu advocate, pembela itu menolong saya dalam kelemahan saya, dalam dosa saya. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus itu menolong kita berdoa. Kalau kita tidak tahu tempat di mana kita berdoa, kita langsung belum berdoa. Tetapi kita tahu, karena kita ada firman Tuhan, kita ada Roh Kudus. Roh Kudus dengan firman Tuhan tidak boleh dipisah. Kalau ada Roh Kudus, mesti ada firman Tuhan. Kenapa? Roh Kudus yang menulis firman Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita juga tidak boleh tidak ada Roh Kudus. Tetapi betapa banyak orang pergi sekolah Alkitab pun tidak ada Roh Kudus. Sorry, Alkitab mengatakan kamu harus ada Roh Kudus dan firman Tuhan. Satu. Amen. Bagaimana roh kita boleh bergerak dan berdoa di dalam Roh Kudus kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Mustahil. So ini gereja. Amen. Ini gereja. So sembah, doakan harus dilakukan di dalam Roh Kudus yang diam di dalam roh kita dan kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, apa nomor dua? Ada dua macam doa di dalam roh. Ada dua macam doa di dalam roh. Jadi, saya tahu ada di antara kita tahu, tetapi mari kita mendalam sedikit. Ada dua macam doa di dalam roh. Semacam adalah, kamu boleh tulis nomor satu. Semacam adalah doa di dalam roh itu melibatkan otak kita, melibatkan pikiran kita. Ya, di mana Roh Kudus mengambil alih pikiran kita dan memberitahu kita apa yang Dia mau kita doa. Jadi kita perlu dengar dengan pikiran kita ya, apa yang di dalam jiwa itu, apa yang Roh Kudus mau kita doa. Ini penting karena Kristen kadang-kadang terlalu banyak cakap doa kepada Bapa, tetapi tidak mendengar apa kata Roh Kudus. Baru kita, jadi Roh Kudus yang menggerak pikiran kita. Kita gunakan pikiran kita. Roh Kudus itu diam di dalam roh kita. So Roh Kudus mau mengambil alih pikiran kita. Jadi kita harus dengar apa yang kata Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau kita doa. Yes. Dia akan memberitahu kita apa yang Dia mau kamu doa, bukan apa yang kita mau doa.
Jangan salah paham. Kita boleh doa apa yang kita mau doakan. Kalau orang mengatakan tolong doa untuk saya, untuk Sano-Sano sakit, no problem. Tetapi doa yang sebenarnya adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang apa Roh Kudus mau kamu dan saya doa. Amen. Jadi kita hanya bertanggung jawab apa? Kita hanya bertanggung jawab mendengar dan menerimanya dan mengeluarkan doa itu melalui mulut kita dalam bahasa yang kita paham. Betul? Ini penting. Di rumah bila saya berdoa di mana-mana, saya akan dengar Roh Kudus, saya akan tanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi saya pikiran itu, firman untuk doa, saya keluar dengan mulut saya dalam bahasa yang saya paham. Saya seringkali berdoa dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang saya berdoa dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang saya berdoa dalam bahasa yang diberi Roh Kudus. Oke, itu yang nomor 2. Jadi satu macam doa adalah kita menggunakan otak kita. Otak kita, tenaga otak, tenaga pikiran. Di mana kita di mana kita menunggu apa firman yang diberi Tuhan dalam otak ataupun di dalam jiwa itu untuk kita doa. Apa yang dia mau kita doa. Itu lepas dengan mulut, dengan bahasa yang kita paham. Jadi doa semacam ini adalah yang Alkitab panggil berdoa dengan pikiranku. I pray with my mind. Doa dengan pikiranku. Di dalam buku 1 Korintus. Perjanjian baru kan? 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15. Amen. Ini Rasul Paulus menulis kepada gereja Korintus. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15. Jika aku berdoa dalam bahasa yang ajaib, ini BM. Tetapi dalam bahasa Indonesia, jika aku berdoa dalam bahasa roh, itu bahasa Indonesia. Oke? Rohku memang berdoa. Jika aku berdoa di dalam bahasa roh, rohku berdoa. Tetapi pikiranku, otakku tidak terlibat. Tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan otak. Jika demikian, apakah yang harus aku lakukan? Aku akan berdoa dengan rohku. Dalam bahasa roh tadi ya, dengan rohku. Di mana pikiran tidak terlibat. Tetapi aku akan berdoa dengan pikiranku juga. Jadi, saudara, ada 2 macam doa di dalam roh ini. Nomor 1, seperti yang saya kongsi sekarang, yang melibatkan pikiran kita. Di mana Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa dengan pikiranku. Otak kita aktif. Dengan pikiran yang diberi oleh Roh Kudus. Bagaimana otak kita aktif? Kita mendengar. Kita mau mendengar. Kita mau menerima apa yang Roh Kudus beri kepada kita. Di dalam otak, di dalam jiwa kan? Melalui apa? How? Bagaimana dia bercakap dengan kamu? Melalui bunyi suara Tuhan kan? Roh Kudus kan? Melalui perasaan kita juga. Our feeling. Roh Kudus boleh menggunakan our feeling, perasaan kita untuk mengatas sesuatu kepada kita. Melalui beban-beban. Melalui keadaan-keadaan. Melalui memori-memori. Yang lalu pun dia boleh membawa. Melalui visi. Untuk apa? Untuk kita ambil daripada jiwa atau pikiran itu dan lepaskan melalui mulut kita dalam bahasa yang kita paham. Itu doa dengan pikiranku. Halo, saya berdoa agar kamu melihat kebenaran ini. Jadi saya sarankan juga dengar khotbah ini berulang kali. Ini penting. So, saya akan bagi 2 sesi berdoa dalam roh ini.
minggu lalu, minggu depan, akan datang ya. Saya akan sambung sesi yang kedua ya. Tetapi mari kita balik di sini. Jadi doa di dalam roh yang melibatkan pikiran kita, melibatkan jiwa kita. Kita mau mendengar, kita mau tahu pikiran Roh Kudus, apa yang pikiran Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau masuk dalam pikiran kita dan jiwa kita, supaya kita mengeluarkannya melalui mulut kita dalam bahasa yang kita paham. Yes. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita harus doa, banyak kali kita tidak tahu apa yang kita harus doa, bagaimana untuk berdoa. Tanya Roh Kudus, ask the Holy Spirit. Dia akan memberitahu. Ini kita harus latih. Tanya dan terus tanya dan terus tanya dan terus minta dan terus minta dan terus ketuk dan terus ketuk, dan kita akan menerima. Serius ke kita? Yes. So begitu kata Yesus. Jadi tanya Roh Kudus, apa yang harus kita doa, bagaimana kita perlu berdoa. Ataupun tanya Roh Kudus, apa keperluan-keperluan orang itu. Saya melihat kesian Tuhan, hati saya tersentuh. Mungkin dia ada keperluan. Tanya Roh Kudus, apakah keperluan orang itu. Dan bila Roh Kudus memberi kamu firman, lakukannya. Jangan soal, latihkan dengan melakukan. Ya. Contohnya, kalau ada seorang itu datang kepada kamu, dan seorang itu minta kamu doa dia karena dia sakit, dan kamu tanya, apa penyakit kamu? Jadi dia pun jawab, saya tidak tahu apa penyakit saya. Dokter pun tidak tahu apa penyakit saya, tetapi saya sakit, tolong doakan untuk saya supaya saya sembuh. Kamu tidak tahu, dia pun tidak tahu. Tanya Roh Kudus, bagaimana mau berdoa kepada orang itu. Apa firman yang harus dilepaskan orang itu. Kita semua belajar. Dan Roh Kudus akan memberitahu. Dan lakukannya. Kenapa banyak Kristen tidak melakukan? Karena mereka takut. Mungkin ini bukan datang dari Tuhan, ini datang dari daging saya, ini datang dari setan. Jangan takut. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Walaupun pada hari-hari yang akhir ini setan bekerja dengan habis-habisan, sentiasa Roh Kudus mengingat saya. Dia yang di dalam kamu, Mila, lebih besar daripada dia yang di luar sana. So saya berjalan dengan bersalah. Ada seorang yang besar tinggi di belakang saya, seperti yang dikatakan oleh Mas San tadi. Malaikat lebih banyak daripada saudara-saudara setan. Kita mempunyai lebih banyak malaikat yang menyembelih kita, memihaki kita. Kenapa kita perlu takut? Bukan kita sombong, no. Kristen yang benar, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang paling merendahkan diri, seperti Yesus. Amen. Oke, di mana saya? Oke, jadi kalau kita tidak tahu bagaimana mau berdoa, tanya Roh Kudus apa yang dia mau kita doa. Oke. Itu semacam doa di dalam roh ya, di mana otak kita aktif kan, berfungsi, kita mau dengar pikiran Roh Kudus. Dan bila dia memberi kita, saya seringkali menunggu Tuhan, ada firman Tuhan, Roh Kudus memberi saya di dalam jiwa saya, melalui perasaan ataupun saya dengar suara Roh Kudus, saya tulis. Karena saya banyak kali lupa, saya tulis. Bila doa, dia mau kita lepas melalui mulut. Oke? So, doa yang kedua, nomor 2. Ada satu macam lagi doa di dalam Roh Kudus, di mana Rasul Paulus juga mengatakan tadi, yaitu 1 Korintus pasal 14 ayat 14, yaitu jika aku berdoa dalam bahasa roh, rohku memang berdoa. Jadi ini bukan pikirannya, tidak melibatkan pikirannya, tetapi melibat roh dia, Roh Kudus yang diam di dalam kita.
Doa yang satu macam ini, yang nomor 2 ini, tidak melibatkan otak kita, tidak melibatkan tenaga pikiran kita, tidak. Roh Kudus yaitu langsung tidak menggunakan pikiran kamu. Jadi janganlah kamu sibuk-sibuk mau memikir apa yang harus saya doa, bagaimana saya doa. Ini semacam doa di dalam roh, ya. Dan kita hanya bertanggung jawab apa? Bukan dengan otak kita, bukan memberi otak kita, bukan memikir. Kita hanya bertanggung jawab untuk menyerah mulut kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kita hanya bertanggung jawab untuk membukakan mulut kita dan mengeluarkan suara kita supaya Roh Kudus mencorak bunyi suara itu kepada bahasa yang Dia mau kamu dan saya doa. Ada paham? So, doa yang kedua di dalam roh ini tidak melibatkan otak. Dia melibatkan mulut kamu dan saya. Jadi kita serah mulut kita kepada Yesus, Roh Kudus yang di dalam roh kita untuk berdoa dalam bahasa yang Dia mau kita berdoa. Tidak kira bahasa manusia kah ataupun bahasa malaikat-malaikat di surga. Berapa banyak bahasa manusia di dunia? Kurang lebih 6.000 bahasa manusia di dunia. Belum termasuk bahasa malaikat lagi itu. Jadi yang kedua ini adalah Roh Kudus mau berdoa bersama dengan roh kita, yang di dalam roh kita, dan menggunakan mulut kamu dan saya saja dalam bahasa yang diberi Roh Kudus kepada kita. Itu sebabnya dipanggil bahasa roh. Bagaimana bunyinya? Yang saya seringkali doa, kadang-kadang lain bunyinya, kadang-kadang begitu bunyinya, kadang-kadang begini bunyinya. Kote bara sikele didinda masuku te baba. Langsung tidak menggunakan pikiran saya. Selepaskan apa Roh Kudus yang mau saya doa, Roh Kudus di dalam roh saya itu, dan Dia bentukkan lidah dan mulut saya untuk supaya saya mengeluarkan bahasa yang Roh Kudus mau saya keluar. So hari ini kita belajar, yang belum tahu hari ini, yang sudah tahu terus lakukan dan mendalam. Ini penting. Senang saja. Siapa yang menolong kita, siapa yang memberi kekuatan, kuasa Roh Kudus yang di dalam kita. Amen. Jadi doa yang kedua ini tidak melibat pikiran. Lupa saja dengan pikiran kita. Kita hanya perlu tanggung jawab kita bekerja sama dengan Roh Kudus melalui mulut kita. Jadi kedua-dua bahasa ini, kedua-dua doa ini adalah doa di dalam roh ataupun Roh Kudus. Sungguh-sungguh berkesan dan sangat penuh kuasa. Amen. So kita hari ini kita mengetahui satu secret. Kalau yang belum tahu, yang setan sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak suka. Itu sebab dia mau menghalang orang supaya Kristen pun tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengata ini, mengata itu, supaya Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus pun tidak pandai berdoa di dalam roh. Apanya doa di dalam roh itu? Membaca, ada yang mengatakan saya sering kali membaca Alkitab, tetapi tidak melihat. Ada sesuatu yang menghalang. Setan benci manusia Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus dan bergerak, berjalan dalam roh dan dipimpin oleh roh. Karena itu adalah kehidupan Yesus. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, yes. Jadi kita melihat kebenaran tentang doa dalam roh ini, kebenaran Alkitab ya, adalah ini, penting ini. Bukan Roh Kudus yang berdoa. Banyak orang mengatakan, the Spirit pray for me. Dia tidak berdoa. Bukan Roh Kudus berdoa untuk kamu. Bukan Roh Kudus.
Firman Tuhan mengatakan, Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti dia menolong kita dalam kelemahan. Sebenarnya Roh Kudus di dalam roh kita itu berdoa bersama-sama dengan kita. Itu kebenarannya. Jadi kalau kamu tidak bekerja sama dengan Roh Kudus yang di dalam kamu, dia tidak berdoa. Kalau kamu senyap, dia tidak memaksa. Tetapi kamu bekerja sama. Roh Kudus di dalam kita itu, di dalam roh kita, berdoa bersama-sama kita. Syabaramandi kita diripan. Siapa yang berdoa itu? Roh Kudus dan roh saya berdoa bersama-sama dalam bahasa yang diberi Roh Kudus. Dan doa dia tetap dalam kehendak Allah. Tetap. Oke. Jadi doa di dalam Roh Kudus bukan di dalam Roh Kudus ataupun roh, bukan Roh Kudus yang berdoa untuk kamu dan saya, tetapi Roh menolong kita di dalam kelemahan kita, ya. Apa firman itu dalam Roma pasal 8 26 tadi? Roma pasal 8 26 mengatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan. Dalam mana? In our weakness. Dalam kelemahan. Bukan mengeluar kita dari kelemahan. No. Kita perlu tahu, kita sekarang di dalam dunia yang penuh kacau balau dan kejahatan. Roh tidak mengeluar kita dari dunia ini. Kita tunggu pengangkatan. Selagi kita di dunia ini, kita dalam kesusahan, dalam banyak masalah. Tetapi Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Di dalam kelemahan itu dia menolong. Supaya membolehkan kamu dan saya mengatasi kelemahan itu dalam kejayaan dan kemenangan. Dalam nama Yesus. Amen. So penting ini kita perlu. Jangan mengatakan, oh Tuhan saya ini susah. Orang mendera saya, orang mau bunuh saya. Oh keluarkan saya dari situasi. Tidak. Dia akan, Roh Kudus akan menolong kamu dalam kelemahan itu. Seperti apa yang disaksi oleh Mason tadi. Orang itu orang perempuan, ya. Dia lemah. Ada seorang laki mengintai dia tiap malam, tetapi tidak berani untuk menyerang dia. Kenapa? Bagi pihak kita adalah sungguh besar. Kita lemah, tetapi kita kuat. Firman Tuhan mengatakan, bila aku lemah, aku kuat. Bagaimana? Kamu seorang, orang 100 orang, boleh lawan? Oh 100 orang kuat kan? Lebih kuat. Kamu seorang lemah. Tetapi dalam aku lemah, aku kuat. Apa maksudnya? Roh Kudus di dalam mereka melekat bersama kita. Malaikat melayan kamu dan saya itu sebab kamu boleh menjadi kuat. Amen. So, nomor 3. Yes, nomor 3, ya. Kebenaran Alkitab tentang gereja ataupun Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa dalam Roh Kudus. Kebenaran tentang Kristen ataupun gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa dalam Roh Kudus. Kebenaran nomor 1 yaitu kita akan berdoa dalam kehendak Tuhan. Kita akan berdoa dalam kehendak Allah. Itu penting sangat. Oke. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 27 saya baca, ya. Perjanjian baru. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidik hati nurani, hati kita lah, mengetahui maksud roh itu, yaitu roh yang di dalam roh kita itu. Roh yang di dalam Roh Kudus yang diam di dalam hati nurani kita itu. Allah mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amen.
sebenarnya berdoa bersama kita untuk orang-orang kudus. So, berartinya bila kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita berdoa di dalam Roh Kudus, kamu tahu kena Allah. Kita tahu kena Allah. Dan karena Allah itulah yang kita doa. Nah, ini kebenaran yang penting. Ya, nomor dua, kebenaran Alkitab tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa di dalam Roh adalah kemuliaan Yesus akan berada di dalam doa itu. Yesus mengatakan tentang Roh Kudus, apa kata Yesus tentang Roh Kudus? Dia datang untuk memuliakan aku. Di mana Roh Kudus sekarang? Di dalam roh kita. Dia datang untuk memuliakan aku, kata Yesus. Berartinya kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa dalam roh akan dari masa ke masa memuliakan Yesus. Ini penting. Oke, kebenarannya nomor 3 tentang gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa di dalam Roh Kudus adalah di dalam doa-doa kita juga akan mengandungi apa? Dalam doa-doa kita di dalam roh itu akan juga mengandungi firman Allah dari masa ke masa. Yes? Firman Allah. Apa itu? Bagaimana? Kalau ada orang sakit di sana, telepon, tolong berdoa dengan kami. Seorang yang nama ini sakit. Oke, kamu berdoa. Dan tanya Roh Kudus apa yang mau doa. Dan dalam pikiran tiba-tibanya firman ini datang. So kamu lepas dengan mulut. Yes. Dalam nama Yesus saya berdoa. Karena oleh birul-birul engkau Yesus, sano-sano di sana sembuh. Saya lepaskan kebenaran ini. Dalam nama Yesus, oleh Roh Kudus, firman yang engkau utus, yang kau lepas dari mulutmu Yesus, tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan mencapai tujuan kamu hantar firman itu. Dia sembuh. Itu berdoa di dalam Roh Kudus. Bagaimana saya dapat firman itu? Saya dengar Roh Kudus dalam pikiran saya. Saya lepas. Jadi ada tidak firman Tuhan di sana? Firman Allah ada. Oleh bilir-bilirnya kita sembuh. Nomor 2, apa yang dikatakan Tuhan dihantarnya dengan mulutnya tidak akan kembali kepada dia tanpa berbuah, tanpa berhasil. So, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa di dalam Roh Kudus akan mendoa. Dalam doa dia kita akan menemui, kita akan mendengar firman-firman Allah. Karena Roh Kudus Pak yang menulis Alkitab ini. Siapa yang menulis Alkitab ini? Roh Kudus menggunakan manusia yang kudus. Roh Kudus yang menulis Alkitab ini. Dan Roh Kudus tidak pernah bercanggah dengan apa yang dia tulis, yaitu Alkitab ini. Begitu kita tahu, ya. Jadi Roh Kudus akan dari masa ke semasa di dalam doa kita, dia akan mengeluarkan pedang roh dari ikat pinggang kebenaran. Di mana firman itu? Efesus pasal 6 ayat 14. Roh Kudus yang di dalam kamu mengeluarkan pedang roh itu. Apa pedang roh itu? Firman Allah. Jadi kamu mengeluarkannya melalui mulut kamu. Itu pedang roh. Sungguh efektif, berkesan dan berkuasa. Bukan pedang roh. Ada orang mengatakan, oh, bila saya berdoa, saya pilih firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan ini adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Betul. Tetapi siapa yang mengeluarnya dari ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran adalah Alkitab. Roh Kudus yang mengeluar dalam waktu-waktu tertentu. So jangan cuma pikir, jangan cuma cari, ini pedang roh. Firman Allah kan? Betul. Tetapi perlu dikeluarkan Roh Kudus dan masukkan oleh Roh Kudus ke dalam pikiran kita. Dan kita ambil itu, kita lepas dengan mulut kita. Firman Allah, pedang roh, lebih tajam dari
pedang mata Tuhan yang menembusi seluruh roh, jiwa dan badan kita tubuh. Beres. Ya. So, ini adalah penting. Ini adalah 3 kebenaran ya yang ditemui, yang diberi Roh Kudus kepada gereja Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan berdoa di dalam Roh. Amen. Amen. Jadi ada besar bezanya di antara Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan Kristen yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saya sebut begitu? Karena masih ramai Kristen belum dipenuhi Roh Kudus. Masih banyak gereja yang tidak percaya pada Roh Kudus. Tetapi ada di dalam Alkitab. Kenapa? Saya berdoa gereja yang belum menerima Roh Kudus, dibaptisa dalam Roh Kudus, percaya Allah menghantar Yesus menghantar Roh Kudus, dan Roh Kudus mau diam di dalam roh kita sekarang. Amen. Jadi kita melihat nomor 1 tadi, semacam doa di dalam roh adalah kita menggunakan pikiran kita, otak kita aktif untuk mendengar apa pikiran Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau. Kita doa, dan kemudian dari otak itu, dari jiwa kita, melalui perasaan beban-beban kita lepas doa itu melalui mulut kita. Doa yang datang dari Roh Kudus, tepat sekali, penuh kuasa. Itu semacam doa di dalam roh. Dan nomor 2, doa juga di dalam roh adalah tidak melibat pikiran kita langsung. Pikiran kita relax, tetapi melibatkan mulut kita. Kita serah mulut kepada Roh Kudus. Roh Kudus berdoa dengan roh kita, ya, dalam bahasa yang dia mau kamu doa. Seberapa ya sobron de berada pada syaba. Penuh kuasa. Kamu tidak tahu apa dia doa, tetapi dia tahu, dan dia tahu siapa yang dia doa. Dia tahu keperluan Kristen, dia tahu keperluan saudara dan saudari seiman. Ini keindahan doa di dalam roh. Kita gereja Tuhan di dunia ini sungguh-sungguh istimewa, banyak keistimewaan. Ini satu dari keistimewaan tiada tandingan yang ada di dunia ini sekarang, di dalam gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bila kita berdoa ataupun mengadakan prayer meeting, combined prayer meeting, doa syafaat, kamu akan tahu adakah seorang itu berdoa di dalam roh atau tidak. Jangan salah paham. Saya bukan suruh kita menghakimi orang. Lihat orang itu tidak ada Roh Kudus, dia tidak berdoa dalam roh. Bukan begitu. Jangan menghakimi. Tetapi ini kita belajar pribadi untuk membangun pribadi kamu dan saya. Amen. So mulai dari sekarang saya percaya banyak di sini yang melihat di rumah akan dibangun oleh Roh Kudus pada zaman akhir. Manusia biasa, Kristen biasa, kanak-kanak mencari tentera Tuhan yang hebat sebelum Yesus datang. Di dalam menangi yang mengambil kita balik ke surga. Amen. So kita bertemu di sesi yang kedua minggu depan. Shalom, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Haleluya.